Thank you so much buat yang udah pelayanan. Bisa kasih apresiasi teman-teman, kasih reaction, applause gitu. Buat teman-teman yang udah ngelayanin, ada Aldo, ada Janice, ada Juju, ada Bram tadi, ada Velma juga, ada Berry, ada Kelly. Dan juga ada teman-teman di sini juga, Vincent, Diva, Lucas, Bastian, ada Madeline. Ada juga teman kita yang habis gini akan dibaptis di sini udah hadir juga, ada Joseph. Wow! Yeay! Masa kalian nggak ada semangatnya? Kasih reaksinya dong. Love gitu. Oh ya, ye, konfeti. Hei, Davian. Oke, bagus, mantap Davian. Sorry, Davian, mantap. Kamu luar biasa. Oke, hari ini teman-teman, karena Coffee udah ulang tahun tanggal 28, banyak yang tanya, ya, Kak like-nya nggak usah sampai gini, kok jadi kerasa. Mention terus. Oh ya, kan habis ulang tahun 28, ada yang banyak tanya, Kak, apa hadiah terindah yang pernah kamu dapatkan? Apa yang kamu dapetin kemarin pas ulang tahun gitu kan ya, banyak yang tanya, apakah hadiah terindah? Bahkan teman dekatku sampai bertanya, apa hadiah terindahmu di tahun ini? Apakah diriku gitu kan ya? Terus gue jawab, enggak, kagak, bukan lu. Ada yang tanya kan ya, terus gebetan gue tanya, hadiah terindahmu hari ini adalah calon istri seperti aku kah? Habis itu aku jawab, kagak juga cuy. Padahal kita masih belum jadian guys ya, jadi jangan, apakah pantun? Wah, pantunnya kalian juga terbaik sih, tapi emang terbaik. Tapi apakah itu yang terindah? Mohon maaf guys, mau seindah-indahnya semua segala sesuatu, yang paling indah itu adalah Alkitab. Dan hadiah terindah yang aku pengen sampaikan hari ini adalah Alkitab guys. Sungguh guys, gue nggak tahu kemarin waktu gue merenungkan, waktu gue ulang tahun, jujur ya, pertama kali muncul dalam benak gue itu cuma Bible, cuma the Word of God, dan itu bikin gue nangis. Kalau lu nggak percaya, lu bisa tanya Cik Intan. Gue datang ke kantor itu gue nangis men. Sampai Cintan, lu ngapain sih, lu hari bahagia kok lu nangis gitu kayaknya. Tapi gue ngerasa kayak Alkitab itu adalah salah satu hadiah terindah yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan gue. Thank you guys. Dan hari ini teman-teman gue akan sharing tentang hadiah terindah juga. Dan itu memang bicara tentang Alkitab, dimana emang bulan ini kita akan bahas tentang melek Alkitab ya. Banyak anak muda hari ini diajarin, oke, lu perlu kudu melek finansial supaya lu bisa punya finansial yang mumpuni di usia-usia yang segitu. Hari ini gue pengen sharing tentang hadiah terindah itu, dan gue akan mulai dengan statement point of view, yaitu sudut pandang. Sudut pandang. Setiap orang teman-teman gue yakin dan gue percaya kalian semua punya yang namanya sudut pandang. Kalian punya yang namanya prinsip hidup, atau mungkin kalian punya sistem berpikir dari seseorang, atau segala hal yang dibangun oleh lingkungan yang ada di sekitarnya kalian. Setiap orang pasti punya sudut pandang, setiap orang punya prinsip hidup, dia punya sistem berpikir, dan seorang tentang segala hal yang dibangun dalam lingkungan sekitarnya. Oke? Dan gue harus mulai. Tapi masalahnya adalah, apakah segala sesuatu, segala point of view, segala sudut pandangnya kita itu benar atau enggak? Karena teman-teman, hari-hari ini kita itu banyak banget di drive sama apa yang di dunia ini pikirkan. Yaitu contohnya deh, kemarin gue sempet banget ngikutin ibadah galaksi, dan salah satu hal yang muncul pertama kali memang hal yang sama yang ditanyakan sama Om Agus, yaitu tentang ini. Siapa di sini yang lu pernah deket sama cewek, lu pernah deket sama lawan jenis, and then lu PDKT, and then lu pacaran, ya kan? Terus sekarang pertanyaan gue adalah, lu pasti bayangin ketika lu pacaran, lu akan pegangan tangan, and then maybe some of you, ya kan, mikir untuk, oh ya, kalau misalnya pacaran kan kita nggak apa-apa ya kak, ya cium-cium dan lain sebagainya. Pertanyaan gue sekarang adalah, dari mana lu dapet kalau misalnya pacaran itu harus pegangan tangan dan harus ciuman? Ayo, dari mana? Kalian bisa tulis di kolom chat, gue pengen tahu. Kalau misalnya, sebutin aja, mungkin kalian nggak praktekin, kak, tapi aku nggak praktekin, it's okay. Tapi gue pengen tahu dari kalian. Dari mana kalian bisa tahu kalau misalnya pacaran itu harus pegangan tangan, harus kissing? Dari mana? Pertanyaan gue itu. Dari mana kalian tahu kalau emang pacaran harus kayak gitu? Mungkin dari kalian ada yang ngomong, kak, tapi kan itu kita dapetin dari drakor kak. Kalau kita ngeliat yang di drakor itu kak, kita kan bisa pegangan tangan. Kalau pacaran kita bisa melakukan ciuman, kita bisa melakukan adegan-adegan yang romantis dan lain sebagainya. Oke, kalian ngomong kayak gitu. Mungkin, oke, ada yang chatting di sini. Chatting, ada siapa? Media, oke, thank you. Banyak dari internet, that's good. Supaya orang lain tahu, nggak tahu cuman sekedar budaya. Oke, budaya mana yang kamu dapetin, ya kan? Dari mana kamu mendapatkan itu?
banyak dari kita itu dapatnya dari media. Banyak dari kita dapatnya dari sosial media. Bukan hanya masalah romantisme pacaran guys. Bukan hanya sekedar prinsip dalam pacaran aja. Tapi bagaimana juga dengan porn? It's a sex education. Hari-hari ini dunia benar-benar ngomong bahwa porn is a new normal. Gue pernah sampein ini di Impactors. Porn is normal. Dimana di dalam porn lu dapetin sex education. Tetapi gue harus bilang, apakah beneran kayak gitu? Guys, orang yang rata-rata jatuh di dalam yang namanya porn, sekali mereka lakuin, mereka nggak bisa lepas daripada itu. Orang yang romantisme, mereka yang pacaran, yang mereka yang lakuin kissing, yang megangan tangan, sekali mereka ngelakuin itu, mereka nggak bisa lepas daripada itu. Padahal di film, kalau kalian ngelihat, ya kan, kalian ngeliat di film, kalian tuh kayak ngerasa kayak, oh oke, kalau lu ngeliat drama Korea gitu kan ya, gue percaya di sini nggak ada yang sensitif, di sini udah gede semua, di sini kalian SMP SMA kalian udah paham gini ya, ngelakuin adegan ngelakuin kissing, and then kalian ngeliat di film gitu kan ya, kalian ngeliat di film, and then kayak habis kissing, oh iya, mereka bisa lepas, mereka bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan mereka nggak apa namanya, nggak ketagihan di sana. Tetapi realitanya beda, guys. Realitanya nggak seperti itu. Terus mungkin ada lagi prinsip dalam dunia yang lu ngerti, yang lu dapetin. Kalau gua cakep, entah cakep dalam bentuk muka gua, kayak Ko Rivaldo mungkin, atau entah gue cakep, gue bisa ngelakuin banyak hal, gue pintar dalam segala sesuatu. Lu pikir bahwa hidup lu akan bahagia karena orang lain akan seneng sama lu. Atau mungkin yang lain, yang negatif. Kak, kalau gue jadi dari broken family, gue pasti akan punya broken future. Which is, kita udah pernah dengar bahwa firman Tuhan gak pernah bicara tentang hal ini. Tapi orang seringkali mengecap bahwa kalau kamu punya broken family, kamu gak punya masa depan yang cerah. Atau mungkin ini, kekristenan adalah sesuatu yang menjadi beban. Karena hidup kudus itu gak enak. Well, pertanyaan gue, apakah semua ini benar? Dan gue harus bilang guys, semua ini tidak benar. Gak benar. Lu ngelakuin romantisme, lu ngelakuin sesuatu yang, aduh kak itu kan romantis kalau misalnya kita pacaran. Hei, apakah itu semua baik untuk kamu? Kita akan lihat. Menurut gue, menurut firman Tuhan, gue akan kasih ilustrasi dulu. Menurut firman Tuhan, hal itu kayak Spider-Man yang ada di film. Guys, gue tanya sekarang sama kalian, adakah teman kalian atau diri kalian atau siapapun yang kalian kenal yang dia bisa manjat di tembok? Ada nggak? Nggak ada guys. Manjat di tembok itu semua karena sutradaranya yang mikirin. Segala sesuatu yang di media sosial yang lu ngelihat kayak ciuman it's okay, porn is a sex education. Mereka itu cuma ingin membuat kalian ngerasa kayak ya it's okay, it's fine kalau kamu ngelakuin itu semua. Dan kamu gak akan ketagihan. Padahal realitanya gak seperti itu. Itu sama halnya kayak ini. Lu tahu cake, ya kan? Kalau lu beli cake gitu kan ya, wah kalau lu potong, lu ngerti dalamnya asli. Lu ngerti bahwa dalamnya bisa dimakan. Ada krimnya, ada glaze-nya, ada apapun itu di atas, lu bisa makan itu. Tetapi pertanyaan gua, kalau lu ngeliat di film, bahkan kalau lu lihat di pernikahan kayak ya, gua ngomong, kebanyakan teman-teman itu nggak asli. Yang realitanya apa? Kayak gini, dalamnya styrofoam. Lu nggak bisa makan. Cuma untuk ngelihat sesuatu yang bagus dan indah dari luar, tetapi dalamnya adalah kepalsuan, adalah suatu kebohongan. Hari ini, gue bisa harus ngomong jujur sama lu. Lu kudu ngecek prinsip dan point of view yang ada dalam hidup lu. Apakah prinsip-prinsip yang lu pegang selama ini itu benar atau itu salah? Yang selama ini lu pegang, apakah itu semua memang Allah yang katakan atau itu semua hanya orang-orang yang ada di sekitar lu? Atau itu adalah suatu pekerjaan iblis untuk menjatuhkan lu. Gua akan coba buka ayat. Yohanes 10 ayat 10a. Dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Inilah pekerjaan si iblis. Iblis berusaha untuk masuk dalam pikiran lu, berusaha untuk mencuri setiap prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan lu. Dan itu digunakan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Menghancurkan kehidupan seseorang. Gue gak tahu. Apa prinsip yang lu sedang pegang hari ini? Waktu lu pacaran, waktu lu ngelihat masa depan lu, waktu lu ngelihat gambar diri lu, waktu lu ngelihat sebagai cowok, sebagai cewek, ketagihan dalam porn. What do you see?
Dan gue harus bilang, salah satu kisah di Alkitab yang menceritakan hal yang sama, Kejadian 3, ayat 4-5. Dikatakan bahwa, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Hei, Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden dan manusia nggak boleh makan buah yang ada di tengah-tengah taman tersebut. Ya kan? Dan apa yang terjadi? Ular berkata hal yang sebaliknya. Dia bilang ini, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hei, lihat ini. Iblis ngomong something yang bikin Adam dan Hawa, Hawa yang mendengarkan, bukan Adam dan Hawa. Hawa itu jadi rasa kayak, bener nggak ya jawabannya Tuhan? Bener nggak ya Tuhan itu, kekristenan itu bener nggak ya? Kekristenan itu apakah firman Tuhan itu adalah sesuatu yang benar-benar menyegarkan jiwaku? Atau mungkin bener ya katanya si ular ini bahwa kalau misalnya gua ngelanggar ya it's okay lah. Itu membawa juga kenikmatan dalam kehidupan gua. Dan guess what? Perempuan itu ngomong apa? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa? Apa teman-teman? Baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu apa? Menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga. Hei, dosa itu tidak pernah terlihat buruk. Iblis selalu membungkus dosa itu dengan sesuatu yang manis, yang nikmat, yang kelihatannya it's okay untuk kamu ngambil itu semua. It's okay untuk kamu melakukan itu semua. Padahal itu semua membawa kepada kebinasaan. Ingat ayat yang sebelumnya, Yohanes 10. Iblis berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakanmu. Dan seringkali kita nggak pernah menjagai prinsip dalam kehidupannya kita. Kita seringkali nggak pernah menjagai point of view, nilai yang kita pegang dalam kehidupan ini. Seringkali kita biarin aja, seringkali kita membiarkan orang-orang mempengaruhi kita, seringkali kita hanya masukin segala sesuatu yang ada di TikTok, segala sesuatu yang ada di sosial media kita. Gue nggak ngomong TikTok buruk, tapi nggak semuanya harus lu terima, nggak semuanya lu harus dapetin dan lu praktekin, nggak. Ada poin-poin yang seringkali bikin lu jadi jauh dari Tuhan dan lu nggak pegang prinsip firman Tuhan. Dan ada satu prinsip yang ini quote yang emang gua pegang ini dari dulu. Si jahat itu akan selalu berusaha untuk membuat dosa itu nikmat. Dosa itu tidak berbahaya. Kamu akan rugi bila tidak melakukannya. Dia akan berusaha untuk membuat kamu melihat hal ini. Dosa itu nikmat, dosa itu tidak berbahaya dan kamu akan rugi bila tidak melakukannya. Tetapi teman-teman, kalau kamu ngomong tentang kenyataannya, itu semua akan merugikanmu dan akan membuatmu hancur. Seberapa banyak gua nangani teman-teman yang udah kebablasan pacarannya dan akhirnya di toxic relationship, man. Seberapa banyak ada teman-teman yang cerita, Kak, gue dapat prinsip bahwa porn is a sex education. Akhirnya waktu mereka nonton porn, and then itu jadi bablas, itu jadi ketagihan, itu jadi sesuatu yang menguasai dirinya. Kalau mereka nggak ngelakuin itu jadi nggak nikmat. Ada berapa banyak orang-orang yang hari ini ketika mereka dikasih tahu sama teman-teman mereka, kalau kamu punya broken family, kamu broken future, kamu nggak punya masa depan yang cerah, putus asa. Ada berapa banyak orang yang ngomong hari ini bahwa firman Tuhan ada sesuatu yang membosankan, yang beban, yang nggak ada nilainya, yang nggak ada value-nya, nggak nikmat. Hey, gue harus ngomong ini sama lo. Firman Tuhan katakan, pikul laku yang kuberikan kepadamu. Sebab itu enak dan nikmat. Why? Karena Tuhan tahu, kalau kamu melakukan dosa, tanggungannya jauh lebih besar. Bukan hanya kamu nggak bisa bersekutu dengan Allah, tapi lu punya masalah-masalah yang nggak seharusnya lu hadepin. Seberapa banyak orang yang gara-gara pacarannya bablas, akhirnya yang happening dalam kehidupannya adalah mereka toxic relationship. Habis itu kalau mereka memaksakan untuk menikah, akhirnya kondisi rumah tangga pun juga jadi kacau. Porn juga hal yang sama. Banyak sekali guys hari-hari ini guru-guru palsu yang ada di sekitarnya kita. Tapi apakah kita benar-benar aware? Apakah kita benar-benar menjagai diri kita?
Makanya hari ini kita akan bahas dari 2 Timotius 3. Biasanya ayat favoritnya ayat 16. Tetapi gue lebih tertarik untuk bahas ayat yang ke-15. Di kondisi yang sama, Timotius sebagai anak muda, dia dipercaya sama Paulus. Kenapa? Karena Paulus tahu bahwa Timotius adalah orang yang memegang kebenaran. Pada waktu itu pada waktu itu gue ceritain dikit. Pada waktu itu kondisinya banyak sekali guru-guru palsu, banyak sekali orang-orang yang ngasihin value-value yang salah. Tetapi Timotius yang berada di tempat itu, dia mampu untuk memegang kebenaran. Dia punya prinsip yang benar. Why? Karena ini. Dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Satu hal, waktu dilihat baca ayat ini, ada satu poin yang gue pengen lihat. Oke. Dari kecil, dia udah mengenal kitab suci. Dan kemungkinan besar yang ia baca masih perjanjian lama doang. Tetapi itu sudah good. Poin pertama yang gue pengen sampaikan. Hadiah terindah dalam kehidupannya kita teman-teman. Itu adalah Alkitab. Kenapa gue harus ngomong Alkitab? Karena Alkitab adalah suatu firman Tuhan yang punya value bagi kehidupan kalian. Yang punya nilai. Allah itu, aku tulis di sini, Allah yang pencipta, yang pengasih itu membongkar apa yang benar bagi ciptaannya, bagi kita melalui Alkitab. Sehingga mereka akan tahu bagaimana memahami kehidupan dengan benar. Ini yang jadi concernnya kita hari ini. Seberapa banyak sih kita masih pegang firman Tuhan dalam kehidupan ini? Atau kita udah gak pernah baca firman Tuhan, kita cuma dengerin firman Tuhan seminggu sekali waktu ada Kak VJ khotbah di sini, atau mungkin ada teman-teman yang khotbah di sini, atau every day kita baca firman Tuhan, dan kita benar-benar pengen untuk, Kak, Tuhan, gue pengen nih dapat prinsip firman. Gue gak mau diombang-ambingkan sama ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang palsu. Sama prinsip-prinsip dunia yang tadi gue udah sebutin di awal, yang menghancurkan itu. Seberapa banyak dari kita hari ini yang kita ngelihat bahwa firman Tuhan, kitab suci adalah sesuatu kado terindah dari Tuhan. Buat gue secara pribadi, teman-teman, most of you tahu my past, masa lalu gue. Seberapa gue hancurnya, berantakannya di sana. Mungkin gue hampir bisa dikatakan hampir seluruh prinsip dunia udah pernah gue pegang. Dan kemarin, jujur gue nangis dalam ulang tahun gue. Itu karena gue menyadari bahwa hari ini ketika gue ngelihat VJ yang sekarang, itu VJ yang benar-benar different. VJ yang benar-benar cuma bisa ngeliat gini, Tuhan ini kalau bukan karena Tuhan yang bicara banyak lewat firman, gue gak akan pernah bisa sampai di titik ini. Dan gue percaya, teman-teman, Tuhan juga ngasih firman Tuhan itu bukan hanya ke hidupku, tapi ke kalian juga. Dan Tuhan sayang supaya kalian punya prinsip-prinsip kehidupan yang benar, bukan prinsip kehidupan yang salah, bukan prinsip kehidupan yang sembarangan, yang sekedar hanya nikmat di depan tapi itu menghancurkan di akhir. Enggak. Tuhan pengen untuk kamu, Tuhan sayang sama Joseph, Tuhan sayang sama Devian, Tuhan sayang sama Vincent, Tuhan sayang sama Kenneth, Tuhan sayang sama Valerie, Tuhan sayang sama Matthew, Tuhan sayang sama Sasa, Tuhan sayang sama Casey. Tuhan sayang sama kalian semua guys. Dan dia kasih firman Tuhan, Alkitab itu ke tangan kalian. Why? Karena dia pengen untuk membongkar kebenaran. Sesuatu yang benar-benar prinsip yang harus kalian pegang. Supaya kalian nggak ditipu sama iblis. Sekali lagi, coba cek prinsip kehidupanmu. Coba cek apa yang kamu masukin, ya kan? Karena apa yang kamu masukin determines your output. Lu hari ini makan brokoli, yang besok keluar adalah brokoli juga, ya kan? Benar kan? Benar kan Miko? Nah, Miko ada di sini. Benar kan Miko? Nah, kan?
Lu masukin apa yang keluar apa. Kalau lu masukin prinsipnya TikTok, ya nggak salah sih ya. TikTok ada firman Tuhannya, ada yang bagian firman Tuhan. Tapi kalau itu cuma sekedar sesuatu yang sekedar ya udahlah gua swipe ke atas. Men, apa prinsip yang lu pegang? Lu punya prinsip nggak? Atau lu pegang prinsipnya dunia ini? Hello, you need to think. Engkau perlu untuk berpikir, engkau perlu untuk menguji segala sesuatu. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, kalian bisa lewat chat. PBJ sendiri cakep, thank you Devian, luar biasa. Kamu memang murid favoritku. Oke. Adik favorit. Oke, gue fokus lagi ke sini. Gue tadi barusan baca chat lu, Devian. Oke. Dan yes, pertanyaannya hari ini adalah, gue pengen untuk kita semua, sudah nggak kita mengupayakan untuk membaca firman? Bukan hanya sekedar membaca firman kayak kita nge-swipe Instagram ataupun TikTok guys. Seringkali hari ini kalau gue tanya, lu udah baca firman nggak? Udah. Apa yang lu baca? Gue nge-swipe. Baca sedikit, swipe. Terus gue nggak ngerti, gue nggak paham. Nggak gitu caranya baca firman guys. Itu bukan Instagram, itu bukan sosial media. You need untuk kasih waktu Tuhan bicara sama kamu. You need untuk duduk dan mendengarkan. You need untuk duduk dan membaca firman. Upayakan. Karena gue ngomong jujur, gampang banget kita punya prinsip yang salah dalam kehidupan. Gue lanjut lagi. Oke. Gue akan lanjutin di 2 Timotius 3 ayat 15. Di sana tidak hanya sekedar ngomong dia sudah mengenal kitab suci, tapi dia kasih benefitnya. Dia ngomongin apa sih waktu kamu baca firman Tuhan itu apa gitu ya. Dan gue akan sedikit mempermulus ya kan ayat Alkitabnya kalau dari bahasa aslinya. Kalau di sini kan gue akan bacain yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Nah, kalau dalam bahasa aslinya itu bukan artinya kitab suci itu memberi hikmat dan poin keduanya adalah menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Enggak. Tetapi gini, kitab suci itu punya satu purpose, yaitu memberikan engkau hikmat, di mana hikmat ini yang akan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Are you getting this? Jadi ayat ini itu ngomongin bahwa kitab suci itu memberikan kamu wisdom, the ultimate wisdom. Ada anak yang kemarin waktu DK sempat cerita, kok gue pengen untuk dapat wisdom. Dan gue harus kasih tahu jawabannya. The ultimate wisdom itu bukan supaya kamu bisa ngelakuin segala macam hal. Oke, entah itu yang nakal, entah yang apa, terus habis itu lu bisa memecahkan itu semua. No. Tetapi the ultimate wisdom adalah ketika lu ngelakuin segala sesuatu, lu membawa itu semua untuk memuliakan Tuhan. Itu ultimate wisdom. Kalau emang lu salah, lu akan datang kepada Tuhan dan lu akan bertobat dan meminta kasih karunia Tuhan untuk lu bisa bangkit lagi. Itu the ultimate wisdom. Jadi jangan sampai lu bingung, lu tanya, Kak, gue pengen wisdom. Itu wisdom, itu hikmat. Karena emang manusia selalu perlu Tuhan. Alkitab, teman-teman, itu bukan, ini poin kedua, gue akan jelasin di lewat poin kedua. Poin kedua, hadiah terindah itu adalah membawa kita kembali kepada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan, firman yang lu baca setiap hari, itu bukan hanya sekumpulan informasi, pengetahuan, yang dimana lu ngomong gini, oke, pokoknya di firman Tuhan itu kita diajarin untuk jangan mencuri Kak, ya kita jangan membunuh, ya kita jangan mengingini barang milik orang lain, dan sebagainya. Well, yes, kamu bisa dapetin informasi di Alkitab. Tetapi tujuan firman adalah memberikan wisdom yang akan membawa engkau kembali kepada Tuhan. Are you getting this? Kado terindah, mengapa Alkitab? Adalah karena lewat hadiah terindah itu akan membawa kita kembali kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan tidak dimaksudkan hanya untuk mengubah pikiran kita, tetapi juga untuk menangkap hati kita. Jadi bukan hanya informasi lu ngerti baik enggak, tapi hati lu bawa kembali kepada Yesus dan itu akan mengubah cara hidup kita menjadi manusia yang baru. Gue sedikit teaching di sini karena gue percaya bahwa ini adalah prinsip yang harus lu pegang, guys. Jangan pernah baca firman itu hanya sekedar jadi kumpulan informasi. Gue selama ini ada satu quote, gue lupa banget untuk masukin ini. Ada satu quote yang gue dapat dari John Calvin, salah satu bapak reformasi yang gue paling sayang karena gue sangat suka baca bukunya. Dia ngomong gini, firman hanya akan jadi kumpulan informasi tanpa Tuhan bicara.
kepadamu secara pribadi. Nggak ada di slide sih guys, gue berharap gue bisa masukin slide. Firman itu hanya sekedar jadi kumpulan informasi bila Allah tidak berbicara kepadamu. Firman akan jadi firman ketika Allah sendiri yang berbicara kepadamu melalui Alkitabmu, melalui tulisan yang kamu baca. Maksudnya apa Kak? Maksudnya apa? Seringkali kita ketika membaca firman, kita tidak pernah merendahkan diri untuk bilang, Tuhan please bicara banyak sama aku. Aku pengen mendengar suaramu. Aku pengen mendengar apa yang engkau ingin sampaikan kepadaku. Seberapa banyak dari kita, ketika kita baca firman, kita cuma ngomong, Tuhan, gue pengen baca firman. Oke, ayat berapa ya Tuhan? Ya Tuhan, ya aku acak lah ya Tuhan, aku buka. Ya keluar mana? Oke, oh keluar 14. Oke, baca. Oke, Tuhan selesai. Doa. Tapi lu gak pernah kasih waktu untuk Tuhan bicara. Ya lu gak akan pernah dapetin apa-apa. Karena tantangan yang kedua yang harus lo miliki adalah, sudahkah engkau rendah hati untuk membiarkan Tuhan bicara dan memberi hikmat dan menuntunmu lewat firman-Nya? Teman-teman, gue secara pribadi, dulu gue sebelum waktu gue bertobat, gue sama kok. Gue kalau baca firman ya cuma sekedar scroll. Gue baca firman, Alkitab itu gue nggak punya. Alkitab gue di situ. Alkitab buku gue nggak punya. Yang gue punya lewat handphone. Kadang guys, kalau misalnya handphone memori gue penuh, yang gue delete pertama kali apa? Alkitab. Karena menurut gue itu gak penting. Tapi sampai suatu saat gue benar-benar gue ngomong sama Tuhan, bener gak sih Tuhan kalau misalnya gue gak pernah punya future karena gue broken home? Dan ketika itu gue terima Tuhan, dan gue menyadari bahwa ada firman Tuhan itu jadi hadiah terindah dalam kehidupan gue. And guess what? Alkitab itu jadi salah satu device yang salah satu aplikasi yang nggak pernah akan gue hapus dari device gue. Lu buka MyTab, Alkitab di sini itu ada 5 versi. Gila nggak sih? Karena gue bener-bener gue pengen kayak, gue nggak sombong soalnya, gue nggak sombong. Tapi gue bener-bener 5 versi itu karena gue pengen kayak, oke, kalau gue nggak ngerti di pasal ini, gue pengen baca di versi lain, gue pengen baca karena gue sekolah teologi guys, which is ya gue tahu kalian mungkin nggak sekolah teologi, tapi gue belajar bahasa aslinya. Supaya apa? Supaya gue ngomong gini, Tuhan, kalau misalnya Tuhan mau ngomong sama aku lewat sesuatu yang emang literal dari sini, please ngomong. Tapi gue percaya juga gini guys, meskipun kalian nggak usah download 5 versi deh, lu download satu aplikasi, lu download versi The Bible, Bible version ya, yang lu sering baca apa dong? YouVersion. Lu download YouVersion, and then itu kalian ada berbagai macam, ada TB1, ada TB2, ada The Message, ada NIV, KJV. Lu cuma baca satu doang, dan lu ngomong sama Tuhan, Tuhan bicara sama gue. Gue masih percaya kok, Tuhan bisa bicara lewat itu semua. Cuma emang gue pengen mendalami dan gue pengen expert. Makanya gue download banyak, gue belajar banyak. Tapi menurut gue, lu download satu aja, dan lu bener-bener baca itu. Mungkin lu gak bisa dapetin setiap hari, it's okay. You just read, lu upayain dulu deh, lu baca. And then mungkin beberapa hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, lu doa sama Tuhan, gue pengen baca ini dan gue pengen ngerti. Tuhan mungkin secara manusia gue gak ngerti, tapi Tuhan please bantu gue untuk gue bisa ngerti. Gue percaya Tuhan yang hebat itu, yang udah membeberkan firman-Nya kepada kamu, dia juga yang akan bantu kamu untuk kamu bisa ngerti firman Tuhan. Dan sekali lagi guys, gue harus kasih kesimpulan, si jahat itu akan selalu berusaha untuk membuat dosa itu terlihat nikmat, dosa itu tidak berbahaya, dan kamu akan rugi bila tidak melakukannya. Tetapi kenyataannya teman-teman, dosa itu akan menghancurkanmu. Dan hadiah terindah adalah Alkitab, karena pencipta yang pengasih itu membongkar apa yang benar bagi kamu melalui Alkitab, sehingga mereka akan tahu, kita akan tahu bagaimana kehidupan yang benar. Dan sudahkah kita mengupayakannya untuk baca firman? Dan yang poin kedua, membawa kita untuk kembali kepada Kristus. Itu bukan hanya sekedar informasi, tapi itu transformasi. Firman tidak dimaksudkan hanya untuk mengubah pikiran kita, tapi juga untuk menangkap hati kita dan membawanya kembali kepada Yesus dan mengubah cara hidup kita. Sudahkah rendah hati? Satu quote terakhir yang gue pegang. Lu bisa foto, lu bisa ngapa-ngapain, gue gak tahu. Lu mau nge-quote yang mana, yang tadi iblis tuh berusaha untuk menghancurkan dengan kebohongan, boleh.
Tapi satu quote yang gue pegang, Tuhan yang pengasih itu memberi hadiah terindah melalui Alkitab untuk membongkar apa yang benar. Dan melaluinya Alkitab, Ia Allah itu rindu membawa kembali untuk hidupmu itu bisa berinteraksi dengan Yesus. Karena untuk itulah kamu diciptakan. Hari ini baca firman Tuhan, kembali kepada Yesus. Karena firman itu ada untuk memberitahu kepada kita apa yang benar dan bahwa kita kembali punya interaksi. Interaksi itu kita ngobrol sama Tuhan. Bukan hanya kita yang ngobrol, yang kita yang curhat, tapi Tuhan itu juga ngobrol lewat firman-Nya. I hope itu bisa memberkati kalian dan semoga di seri pertama melek Alkitab ini kalian bisa tahu dan kalian bisa paham jelas. Hadiah terindah dalam kehidupan kita semua adalah firman Tuhan. Banyak orang-orang hari-hari ini agnostik, mereka tahu Tuhan lewat dunia ini. Wah, ada Tuhan, ya. Tapi mereka nggak pernah tahu. Alkitab itu adalah buku yang sangat kompleks dari ribuan tahun yang lampau. Tapi sampai saat ini, meskipun itu berserakan kopiannya ya di mana-mana, tapi itu semuanya sama. Semuanya menceritakan satu pribadi yang besar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. So, that's it. Mari kita betul dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat firman yang Kau bagikan kepada setiap kami. Membawa kami kembali untuk melihat bahwa Engkau adalah pribadi yang besar. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau ingin supaya kami mengetahui prinsip yang benar. Bukan jatuh kepada prinsip-prinsip point of view yang salah. Melalui apa? Melalui Alkitab. Dan kami tahu Tuhan, biarlah kami Tuhan, Engkau tuntun, Engkau berikan hati kami untuk kami bisa mencintai firman Tuhan. Kami bisa mencintai Alkitab dan berikan kami juga kerendahan hati. Waktu kami baca firman itu setiap harinya, kami mempersilahkan Roh Kudus Tuhan yang sebagai pemilik kehidupan kami, sebagai penguasa dalam kehidupan kami untuk bicara sendiri. Untuk menyampaikan sendiri apa yang jadi isi hatimu kepada setiap kami. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan. Setiap firman yang udah kami dengar ini dalam tangan-Mu. Kami nggak bisa melakukannya hanya dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Holy Spirit untuk membantu kami mempraktekkan dan melakukannya. Kami manusia yang lemah, tapi kami tahu ketika kami lemah, Engkau Allah yang kuat. Engkau Allah yang menyempurnakan segala sesuatu. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan, Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys.